Halo, hai. Halo. Halo sahabat KBS semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya baik-baik, sehat ya, semangat dalam belajar. Hari ini kita ketemu lagi dengan KBS online. Moga-moga yang di sekolah-sekolah sana sudah join. Ya. Gimana ini? Dari SMP 10. SMP 10. Halo SMP 10. Meriah sekali. Oh, meriah sekali. Halo SMP 10. Juga SMP dari SMP 4 ya? Seberang jalan. Seberang sana. Oke, tapi nggak jauh-jauh amat. Ya. Oke. Halo, hai. Wow. Selamat gabung. Selamat gabung ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya. Oke. Semoga baik ya. Oh, Ya, great. oke, baik. Yes, fantastic. Nah, hari ini KBS online bersama kami, saya Widik Cahyono Dan saya Susana Indang Cahyani. Jadi kita Cahyono dan Cahyani. Oke, akan menemani anak-anak semua baik dari yang SMP 10 maupun SMP 4 dan yang lainnya Dan mungkin yang lainnya yang hari ini sudah bisa join, ya silahkan menikmati sajian kita hari ini. Iya. Ya, sampai tuntas nanti. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang Tentang apa Bu Susana? tentang label ya. Tentang label. Label. Oke, label. Jadi Untuk ini anak-anak materi 9 untuk ya. kelas 9. kelas 9. Nah, kelas 9 juga nggak apa-apa kan Pak? Oh, bisa Bisa, banget, nanti bisa malah banget, bisa. bisa banget. Explore lebih jauh nih Ya. ya. Jadi materinya apapun, kalian yang kelas berapapun sudah bisa mengikuti, baik kelas 7 maupun kelas 8. Nah, ini sebenarnya khusus kelas 9 karena apa? Karena materi ini biasanya kayaknya ada di soal-soal ujian. Ya, di soal-soal ujian dan yang utama ada di kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Ya. Mungkin anak-anak suka beli-beli. Tapi ada yang belum tahu mungkin label itu apa. Iya. Susana. Oh ya betul. Gitu. Yang kelas Oke. 7 mungkin belum pernah lihat. Ya, label. Jangan-jangan label harga ya. Wah, jangan-jangan label harga. Oh, kita mulai share ya. Oke, Bu, ya? boleh. Apa itu Ya. label? Apa itu label? Nah, Oke, anak-anak ini sudah dia. bisa view ya. ini sudah bisa ini ya. Oke. Nah, di layar ini sudah ada judulnya labels. Oke, labels grade 9. Nah, wah ini food and drink. Jam-jam segini ngomongin food and drink kayaknya Jadi semangat jadi dong. semangat dong, jadi semangat. Yang di kelas juga semangat nih. Lupa lapar dan lupa Tuh. ngantuk. Ngantuk. Oke. Oke, anak-anak. Oke, one of them must be your favorite food, right? Mm-mm. And favorite drink. Which one do you like? Mana yang kamu suka? Mana yang paling disukai sahabat KBS? Oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau kita mau purchasing atau kita beli seperti ini ya Pak Wide ya, anak-anak juga nih mulai sekarang harus ada sesuatu yang harus kita pikirkan gitu ya. Oke. Do you think this is good for us? Ya. Do you think this is really what you need for Oke. your body, for your health, ya, for your growing, For your wallet. body, for your wallet. So we must be critical ya. Kita harus kritis nih. Apakah ini bagus nih? Kayaknya Better Nature, ini tempe. Oh, tempe pasti bagus ya gitu. Tapi ayo kita lihat bener nggak ini bagusnya di mana gitu ya Nana. Sama minuman juga ya Pak. Oh iya, tahu sekali. Pak Wide kalau beli gini langsung aku milih yang itu jelly itu langsung. Ya, mungkin Pokoknya penampilannya atau apanya Pak? rasanya Oh, kali ya. rasanya. Tes ya. Anak-anak pasti Taste, ya. juga ya. Ya, Ya, favorite. favorite. Nah, hari ini kita mau belajar label. Mhm. Label itu nanti ada penjelasannya. Buat apa, seperti apa. Kalau jadi soal kayaknya Kayak seperti apa. Nah, Apa yang mesti kita perhatikan? betul. Yang sering ditanyakan dalam label. Ya. Oke. Nah,
kalau definisinya kurang lebih seperti ini ya, Pak, Oke. ya. Nah, ini ada penjelasannya. The label is the tag on the product package that contains a detailed information or description of the product. Okay, so everything about the product. This is part of the production's honesty, ya, Oh, okay. to describe this product. Yeah, So the producer should declare everything about the product on this Yeah. label, ya. Yes, right. Okay. Yeah. Nah, that is what we are going to learn, ya, anak-anak semua. Mhm. Ya, tidak boleh ngantuk lah. Oh, nggak Ya. boleh. Eman-eman ngantuk ini ya. Oke, so detail information. How Oke, detail is sebelum detail. sebelum lanjut Bu Susana, coba bisa nggak ngasih respon di layar Oh, pakai coba. ini mungkin biar nggak ngantuk aja, Ya, biar nggak ngantuk biar ada aja. interaksi ya. Iya, oke, boleh kasih Imut. imut di situ ya. Oke, yuk lanjut lagi Bu Yeah, Susana. okay. So this is what is label. Mhm. And then the social function. Nah, ini yang penting nih, yang merah-merah ini sebenarnya. Oke. To ensure the customer to have the right understanding of the product and take action, ya, according to what is recommended or what should be. Jadi customer itu biar ngerti, understand banget gitu ya, Pak, ya, of the product. Ini Nah, barang detail apa, gitu tadi buat kan detail apa gitu ya. ini apa sih bahannya Apakah apa. produknya cocok gitu Ya, ya. betul. Nyari semir rambut ternyata yang dibeli semir sepatu gitu kan. Jangan sampai Jangan ya, sampai. sahabat KPS semuanya. Oke, yang direkomend apa and what is should be ya. So that, nah ini manfaatnya di situ anak-anak. They get the best benefit from the product and can Oke. avoid mistake. Dan tadi Oh, jangan sampai keliru oke. Pak Bide Jangan ya. sampai Kita salah harus ya. avoid mistakes ya. Oh, maybe the mistake of how to use or how to consume it. Ya, Nah, ya, itu dia. including the directions Yes, ya, good. using Nah, something ya. karena Jadi, kita sebagai kaum yang literate, ya, yang bisa baca, kalau beli produk mestinya nggak tiba-tiba produknya langsung misalnya botol langsung Ya, dibuka, langsung minum. langsung diminum Pasti atau tidak. langsung di ini, Nah, tapi baca dulu. Baca dulu. Nah, oke, baca dulu. Ya, Setiap sekarang produk udah dibaca dulu. Mulai ini ya, kritis ya, Nah, sahabat KBS. Nah, the products that we are going to discuss is on food, beverage, supplement, and medicine. medicine, oke. Ya, bisa bawa soal-soal yang ngambilnya kayak gini ya. Iya. Oke, soal-soal yang lalu yang sudah pernah dikerjakan kakak-kakak kelas kalian itu soal label hanya berkisar di makanan, Makanan, minuman, obat atau suplemen, suplemen. food supplement ya, food supplement. Oke, jadi ya pengalaman kita berdasarkan soal-soal yang pernah muncul berkisar di situ. Besar itu. Ya. Jadi anak-anak fokus di situ ya. Ya. Oke. Dan itu adalah produk-produk yang harian kita pakai di kehidupan sehari-hari Ya, bersentuhan. Betul. Karena setiap saat kita butuh makanan, butuh minuman yang mungkin tersedia dalam bentuk produk tertentu. Yes. Ya anak-anak selain berfungsi untuk kalian sendiri, nah anak-anak sekarang sudah mulai jadi ini narasumber di rumah ini ya. Betul sekali. Kalau Ya. ada nenek, kakek, saudara yang beli sesuatu yang mau konsum, nah lihat dulu gitu ya. Betul. Nah, Oke. And then kalau bicara tentang language feature nih, memang ada beberapa istilah-istilah ya, misalnya serving size. oke. Nanti kita lihat serving size itu ya sajiannya ya Pak ya. Betul sekali. Kalau sekali makan itu seberapa tuh Betul. produk itu. Nah nanti kita fokusnya memang di serving size itu ya. Lalu kita akan lihat serving per container juga. Ya, jika produk itu memang hanya satu satu wadah itu
1 kali konsumsi misalnya, bisa jadi serving per container. Ya, per kontainer beli 1 bak Atau besar beli yang bak isinya besar itu betul. isinya 10, isinya 24 seperti itu per kontainer. Jadi istilahnya kontainer ya. Jadi ada dosage. Nah, ini istilah dosis ya, dosis gitu Dosage, ya, betul sahabat sekali. KBS. Lalu value. Jadi nilai atau jumlah yang dipakai ya. Mungkin ini kalau kita bicara tentang daily value berarti jumlah yang kita butuhkan sehari-hari itu Betul. ya, Nah. daily value. Oke, and then ada juga kalimat-kalimat imperatif ya. Jadi kayak Anda belajar tentang procedure text. Procedure, betul. Procedure. Mungkin ada beberapa sekolah yang di kelas 8 sudah memulai dengan teks prosedur Iya. dan sudah kenal ini imperative sentence. Iya, Nah, oke. jadi karena sudah pernah kenal, melihat bahwa label ini salah satu features kebahasaannya adalah menggunakan imperative Iya. sentence karena jelas-jelas ini memberikan perintah kepada penggunanya buat ngapain. Misalnya kalau di sini dituliskan ditampilkan di sana keep away from children. Mungkin kalau gampang tumpah atau botolnya dari kaca bisa pecah atau isinya berbahaya atau nih. isinya berbahaya Kalau diminum berlebihan ya. atau mungkin memang tidak untuk diminum. Tidak untuk diminum. Ya. Keep away from children. Don't accept the product if the seal is broken. Nah, itu juga larangan nih ya. Betul. Nah, Okay. jangan dipakai tuh kalau sudah rusak segelnya. And then noun phrase itu kumpulan kata gitu ya, Nana istilahnya. Significant source, berarti source sumber yang memadai, cukup banyak gitu ya, significant. And then dietary fiber. Nah, ini yang sangat dibutuhkan ya, serat makanan. Serat. Lalu ada saturated fat, anak-anak. Saturated fat itu fat lemak olahan. Iya, lemak olahan, lemak jenuh. Ya, lemak jenuh. Oke, ini biasanya di yang ada dietary fiber, fat itu muncul di produk-produk makanan. Ya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dari 3 ini yang kira-kira kalau soal nanti muncul apanya Bu Susana? Apakah serving size? Apakah apakah imperative sentence-nya atau seperti apa? Ya, kita fokus kadang-kadang belajar bahasa untuk menangkap literasi meaning-nya ya, itu yang ini aja Pak, yang langsung bermanfaat. Misalnya dosis nih, dosis ini penting nih ya. Jadi orang gimana sih cara minumnya ya, sehari berapa kali, nah gitu. Itu sering ya ditanyakan seperti itu. Ya, sebenarnya soal itu juga mengambil dari kehidupan sehari-hari. Karena kenapa dijadikan soal? Karena supaya kita semua yang belajar ini bisa memahami sesungguhnya. Kalau membaca label yang benar itu seperti ini supaya tidak salah memaknai. Ya betul. Dengan tadi sangat dekat dengan kebutuhannya anak-anak. Jadi istilah-istilah non phrases ini nih anak-anak mesti kuat nih. Ya, misalnya dietary fiber. Ini ya yang kita cari nih. Betul. Nah, jadi nanti biasanya ditanyakan juga ya. Dietary fibernya good or not, I mean it's significant or not, yes, enough for us or not, gitu ya. Oke. Yes, mari kita lihat lagi untuk struktur teksnya. Nah ini jadi detail information itu yang dimaksud ya ini ya anak komponennya itu ya. Jadi komponen misalnya komponen di produk makanan atau minuman. Ini yang biasanya ada di label makanan berarti Bu Susana ya. Oke. Apa saja nih yang ada di label makanan nih? Nah, ini ada name produk sudah pasti ya. Ada description, information about the product. Biasanya description tuh ada yang the main description ya, ditulis gede-gede itu loh Pak. Ya. Memang ada yang description, semua tuh description ya. Ada warning, ada usage, ada direction. Tapi biasanya ada description yang penting, yang ingin ditonjolkan, yang ingin di show to us ya by the production itu ya.
ini penting gitu ya. Lalu ingredient, nah ini juga penting juga. Terus Expiry date, ini pasti ya. Pasti. Sepertinya setiap produk makanan atau minuman atau mungkin produk-produk yang dikonsumsi dimakan itu selalu menampilkan expired date. Ya. Ya, jadi ini kan pengaman Ya, istilahnya, memberikan rasa pertama aman. kali ini ya Pak ya, penting. Betul. And you manufactured itu yang memproduksi ya, sahabat KBS. Produsennya. Direction of store, ini kalau di label tulisannya storage namanya. Storage. Oh, jadi petunjuk. petunjuk gimana cara menyimpan produk ini. Ini penting juga. And then direction of use ya, atau consume ya, kalau Consume. itu makanan minuman ya. Apakah langsung diminum Ya. atau mungkin dipakai untuk bikin minuman? Ya, Nah, kan dilarutkan dulu, dilarutkan atau dulu. harus di Atau Heat. atau dipanasin dulu Ya, sebelum dikonsumsi. And then nutrition fact. Hmm. Nah, ini sangat penting juga nutrition fact. Jadi apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang boleh banyak, apa yang nggak boleh banyak. Oh, Ya. ini yang tadi di slide sebelumnya yang diomongin value tadi ya. Ya. Nah, biasanya muncul di sini. Di situ value. Jadi nanti, Oke. nanti akan ketemu nih. Nutrition fact. Oke. Nah, Nah, ini yang obat. yang obat. Di sini ada name of product. Apakah ini merek Bu Susana? Atau bisa jadi misalnya sorry nyebut nama merek, misalnya produk ini obat, misalnya produk apa obat batuk, atau produk apa yang sering jadi ini ya, obat batuk lah, Ya. obat batuk ada bla 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 gitu supaya nggak nyebut merek. Terus apakah itu name atau karena ada obat batuk ini apa merek ini bawahnya obat batuk? Berarti yang atas ya. Yang atas. Ya, Oke. name of the product. Kita lihat contoh baru. Oke, nanti jangan khawatir, nanti ada contohnya. Oke. Ya. Oke, itu ada komposisi, description tadi seperti di produk makanan ya. Indication, contraindication. Nah, ini gejala yang tidak disarankan. Nah, nanti kita akan lihat juga dosage, yang tadi takaran obat ya, how to use that, and then expiry date and suggestion. Ya, berbagai saran untuk mengkonsumsi obat, misalnya kalau lagi konsumsi obat yang lain nggak boleh minum ini, nah itu juga ada. Atau lagi diet tertentu, Ya. nah mungkin menghindari, atau kondisi tertentu, misalnya dia memang penderita asma. Nah, itu jadi ada saran-saran tertentu yang berkaitan dengan produk ini, gitu ya. Yes. Oke. Ada suggestion, warning, manufacturer seperti tadi ya, direction Oh, ya. of stores. Oke. Kalau suggestion, saran untuk mengkonsumsi obatnya itu, kalau warning mungkin ya nggak boleh apa Ya, gitu ya, ya. yang nggak boleh siapa itu. Ya, Misalnya penderita. orang ibu hamil. Oke. Ibu hamil nggak boleh mengkonsumsi produk ini misalnya gitu. Yes. Itu warning ya. Oke. Kalau how to store, how to use mungkin sama ya penjelasannya seperti yang di produk makanan. Ya, Nah, betul. yang pasti cara menyimpannya, apakah harus disimpan di kulkas. Setahu saya ada produk tertentu yang justru tidak boleh disimpan di kulkas, misalnya Ya. obat tertentu Harus dry. harus di room temperature. Yes. Nah, Nah, ini kita langsung contoh. oh betul, kita akan lihat ini. Iya, Kalau benar. ini label apa Bu Susana? Nah, Label ini label food. food. label. Oke. Ya, label food. Oke. Nah, Anak-anak bisa melihat ini contoh tadi yang sudah kita sebutkan. Ada tertera di sini Nature Valley. Nah, ini 100% natural crunchy granola bars. Ini nama produknya Nature Valley. Nature Valley. Ini
Lalu mereknya mungkin bisa kita sebut begitu ya. Ya. Oke. Lalu deskripsi utamanya nih crunchy granola bars. Jadi kita bisa tahu oh ini bentuknya bar yang crunchy gitu ya. Nah, ini gambarnya juga sudah memperlihatkan itu. Lalu ada yang harus penting kita lihat, ternyata ini oats and honey. Jadi ada material yang mostly made of honey. Oke. Ya, oke. Lalu ada apa nih? Kalau 12 bars ini apanya Pak? Isinya kali ya? Isinya, betul sekali. Isinya ini dua disediakan, yaitu berapa bars dan berapa Berapa ounce. berapa grams mungkin ya? Oke, ya. Yes. Oke. Lalu ada ingredient, ini anak-anak di bawahnya ini ingredient. Ya, the whole grain oat, bla bla bla. And then contain soy. Why should we read that? Contain soy, may contain peanut, almond, and pecan ingredient. Ini apa arti pentingnya ini? Pasti dong ada yang sudah tahu nih. Apa itu peanut ya? Jangan-jangan nggak ngerti peanut. Oke. Nut gitu ya. Nuts, ya. Enak ya, anak ya. Oh, yang mau tanya boleh Boleh, menyela boleh. ya, boleh menyela, no problem. Oke. Nah, ini untuk anak-anak yang atau customer who are allergic to certain material on our food. Nah, jadi mesti waspada nih. Ada kandungan soy-nya ya, ada kandungan peanut. Ada kan yang alergi nut ya? Ya, alergi tertentu. Maka di label ini disebut mengandung bahan tertentu. Contohnya di sini kacang-kacangan ya, disebutkan ada almond, ada peanut, ada. And then distributed ini distributornya. Oh ya, ini distributed ya, tapi berarti dia bukan pabriknya ya? Bukan. Kalau pabriknya berarti manufactured ya, jadi Okay. manufactured by. Nah, yang kanan ini yang agak complicated. Ya, ini adalah nutrition fact. Ini namanya nutrition fact. Nah, yang paling atas itu serving, lalu serving per container. Lalu ada garis tebal. Nah, bawahnya ini kalori yang bisa kita dapat dari konsumsi Nature Valley in one serving ya, dalam satu serving. Nah, lalu ada garis tebal lagi di bawah. Ini menandai apa? Ya, dari yang atas ini total fat, kolesterol, sodium, karbohidrat, and protein itu dipisah karena ini adalah macronutrient. Macronutrient is nutrient that build your cell of your body, gitu ya. Ini membangun tubuh. And then under the macronutrient is micro. Nah, mikro itu zat tambahan. Ini ada iron. Nah, anak-anak mulai yang diperhatikan adalah yang di prosentasinya ya. Di prosentasi ini adalah prosentasi dari rata-rata kebutuhanmu. Sehari itu rata-rata 2000 kalori anak-anak. Jadi prosentase ini bukan sekian persen dari bahannya, tetapi sekian persen dari angka kecukupan gizi namanya. Ya, di situ ada di bawahnya sebenarnya ada standarnya. Jadi kalau sehari dia butuh 2000 kalori, artinya produk ini sudah menyumbang sekian gitu. Ya, dari fatnya misalnya udah 5%. Gitu. Nah, dari kolesterolnya nggak ada karena tidak mengandung kolesterol. Ya, dari sodiumnya misalnya 3%. Ini ada dua contoh ini. Yang satu 2 bars, yang satu a bar. Ya, kalau Anda mengkonsumsi satu saja, berarti ya, kita sudah dapat 5% dari kebutuhan fat ya.
Oke, tapi kalau Tuan 2 energi, ya. ternyata nggak dikalikan 2 ya, cuma 9. Iya. Ini mesti ada Produknya proses jujur yang tapi ya, betul, produknya produsennya Iya. jujur memberikan angka seperti ini. Nah, anak-anak yang perlu kita pahami adalah bagaimana standar apa yang kita bisa ngejudge bahwa ini ini sedikit, Nah. ini banyak. Nah, ini penting ya, anak-anak. Secara internasional ada standarnya tuh, ya. Kalau rendah, Ya, low, low. itu berarti di bawah 5%. Oh, di bawah 5%. Di bawah low. 5% itu low. Oke. Nah, kalau much itu Mhm. di atas 20%. Oke. Nah, Pak, ini penting ini anak. Berarti 5-20. 5-20. Artinya Mm-mm. kalau nanti ada soal, Mm-mm. misalnya apakah produk ini mengandung tinggi lemak misalnya, Ya. kita lihat di Lihat di persentasenya. presentasi. Oh. Nah, kalau untuk kok lagi diet ya. Ah. Lihat lemaknya ini. Oh, lemaknya kok 22%. Oke. Aduh, pikir-pikir. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Oke. Ah. Kalau anak-anak nih ini loh masih butuh banyak energi loh. Ini yang di apa namanya? Anak-anak saya ini. Beda ya, apa ya kebutuhan gizi untuk apa namanya jenjang usia tertentu ya Iya. berbeda-beda. Memang kalau anak-anak butuh energi ya, energi itu dari kalori ini Dari kan. kalorinya. Ya. Nah, harus mencukupi itu dalam seharinya, dan ini tidak boleh berkurang dari yang sudah rata-rata gitu ya. Nah, kecuali kalau yang lagi diet ya. Oke. Ya, ini ngomongin tentang nutrition facts. Mm-mm. Nah, biasanya ini kita relate ke soal saja ya. Mm-mm. Jadi biasanya yang ditanyakan yang hubungannya sama nutrition fact apa ya Bu Susana? Apakah sekedar tanya, berapa sih fatnya, berapa sih kolesterolnya? Gitu? Kayaknya lebih aplikatif deh. Oh. Ya. Anak-anak misalnya kayak gini nih, kita soal-soal tuh mengatakan statement ya, kita harus say true or false. Oke. Misalnya diabetic people is suggested to consume this, atau is safe Atau to consume di this. ya, this product is safe for diabetic people, Yes, gitu this ya. product is safe for diabetic people. Nah, anak-anak lihat yang mana coba? Diabetic. Lihat apanya? Oke. Ya, jadi kan di situ nggak ada kata diabetik ya di Nggak ada. teksnya. Nggak ada. Nah, kira-kira Ini yang penerapan dilihat langsung apanya? aplikasi. Makanya tadi saya tanya kalau melihat gini, soalnya kira-kira kayak apa? Iya. Kan mungkin belum pernah lihat soal label ya, jadi ya, oke. betul. Ya nanti ada contohnya Kalau biasanya ada. pengetahuan umum ya, mesti dilihat apanya nak ya. Pastinya gulanya ya. Gula, Pak. betul, Nah, gula. Mungkin sedikit ada ini ya Pak, butuh ini introduksi gula. Ini gula kok nggak ada presentasinya, ya kan? Oke. Nah, what do you think? Ada gramnya tapi nggak ada presentasinya, berarti gulanya tidak signifikan. Tidak signifikan. Gula yang ada di sini bersumber dari bahan natural alami yang dipakai, yaitu honey. Oke. Ya. Jadi yang dilihat nanti added sugarnya. Itu juga. Oke, kita bisa lanjut dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini yang Kita- obat. Oke. Label obat. Nah. Ada yang membedakan sedikit ya. Biar ini ya, biar sekalian dapat contoh. Ini tadi makanan, yang ini obat. Iya. Oke, sahabat KBS bisa nebak ini obat apa ya? kalau labelnya kayak gini, kira-kira ini obat apa ya? Ada ininya, tulisannya gede gitu. Oke, ada yang bisa nebak? Oh, kayaknya jawab, cuma mungkin kita nggak dengar dari sini ya. Tapi ini kok sangat fokus tuh, tuh ya, memperhatikan. Masih semangat. Masih semangat ini jam jam segini segini. ya, luar Kan biasa. tadi sudah dapat MPG kayaknya. Ya, mungkin kata half itu ya anak-anak. Betul. You must be familiar with that, okay? I believe that you are familiar. Do you think it is good for you? Maybe ada statement ya, mungkin this product is good for children, misalnya seperti itu ya. Ini ada deskripsi utama ya Pak Titik ya, kita bisa lihat tuh
yang sebelah kiri ya. Ya. Oke, sebelah kiri. Di situ tulisnya child life uses only the highest quality ingredient, gitu ya. Yes. Oke. Nah, kebetulan masih bisa dibaca nih ya. Kadang-kadang label mungkin sangat kecil-kecil gitu. Ya. Yang pada itu yang penting-penting ya. Betul. Oke, and then this is natural. Lihat nih, natural berry flavor. Flavor. Oke, Ya. natural berry Menarik flavor. kan ya, karena Menarik. ini natural gitu ya. And flavornya pasti anak-anak juga suka nih. Iya, Yang flavor. berry-berry ya. Ini juga ada kontennya anak-anak, dan advantage-nya ini juga ada alcohol free. Oke. Nah, kalau melihat natural berry flavor, apakah mungkin nanti di soal ditanyakan apakah produk ini dibuat dari berry? Ya, the material The is material. maybe much berry in it. Hmm. Because ini sudah ditulis dengan jelas ya, natural berry flavor. Jadi Oke. memang menggunakan berry, tapi berry-nya bukan yang ini loh, tambahan rasa tambahan ya. Oh ya. Additif gitu ya, enggak, tapi Nah. ini natural. Ini kalau kita cocokkan dengan tadi yang sudah ditampilkan kan, ada drug facts, ada other information, inactive ingredient, ada questions and comments, ada deskripsi. Nah, artinya unsur-unsur label khususnya obat itu selalu ada begitu ya. Iya. Ada drug facts, ada ingredients, ada uses, nah gitu. Ada direction. Oke, ada direction. Kita bisa lihat contoh soal nanti ya Pak ya. Oke, Anak-anak. bisa. Oh ini Jadi ya. yakinkan sudah anak-anak tampak. tetap gabung ya. Nah, ayo coba anak-anak kita lihat yang soal-soal yang simpel aja dulu. In exploring the component of label. Ya, what is the name of the product? Cold therapy, pain reliever roll on, topical analgesic. Wes, ini kalau melihat yang ditulis di sini berarti produk ini buat obat apa ini ya? Pain relief. Ya. Ya, itu the function is stated on the name. Ya, on the name of the product. The name of the product is Pain. pain relief roll. Oke. Jadi Ya. kayaknya juga terasa ini ya, how to use it ya. Iya. Ada roll on-nya Ya, ya. langsung roll. Jadi berarti langsung ini nggak boleh ditelan. Ya, kan? Pain relief ya, apa kalau bahasa gampang kita ya, penghilang sakit ya, Ya, penghilang rasa atau sakit, mengurangi soothing, rasa ya, sakit, relieving. soothing, Soothing, nyaman gitu soothing ya. ya, memberi rasa nyaman. Okay, and then what is the brand? The brand, oke, mereknya ya, mereknya yang nampak di situ Major. major. Jadi dijadikan major ini. Dijadikan brand ya. Oh. Ternyata di situ ada deskripsi yang sederhana tapi mudah dipahami. Ternyata di bawah itu ada cooling pain relief menthol, mengandung menthol 4%. Terus di bawahnya for temporary relief of minor aches and pains of muscles and joints. Oh, ini sudah Ini udah ke ini ya, function of the product. function ya, of the product. relieving for temporary ya. Just temporary, Just ya. temporary. This is Okay. not medicine, but this is reliever ya. Oke. Okay. Untuk minor ages though, not for disease or illnesses. Oke. And then which part of body can be put on with the product? Oke. Nah, Ini kalau sesuai dengan fungsinya ini for the ages Oh, iya. and pains of muscles and joints. Muscles Anak-anak and ada yang joints. tahu dong, muscles and joints ini anak-anak yang suka olahraga nih. Ya. Oh, itu dia yang olahraga. Langsung, Mana yang olahraga mana ya? langsung acting.
Oke, muscles ya, otot, otot, untuk otot. joints itu sendi. Ya, betul tuh. Betul. Tulangan ya. Oke, good. Sudah tunjukkan tulang. Oke. And then how much does it weigh? Nah, ini kontennya ya, Pak ya. Kontennya berarti weight ya. Oke, di situ ada ini ya. Komponen kiri bawah itu ya, Nana. Ada 2.5 flat ounce. Flat ounce itu ounce, ukuran ounce, tapi untuk yang flat ya, yang apa, cair ya, liquid untuk cair. ya. Ounce untuk yang liquid ya. Oke. And then or in our measurement we have milliliter ya, 74 milliliter. Mungkin bagi Fluid kita yang ounce. akrab yang itu ya, mili ya. Ya. Jadi kalau ini mungkin memang bukan di Indonesia, jadi satuan takarannya mungkin agak berbeda. Biar anak multi paham ya. Fluid Okay. ounce ya. Oke. Next, nih kita mulai masuk ke konten anak-anak. How much? Nah, ini produk. Wow, pasti ini yang yang disukai anak-anak. Oke. Kalau ini ditebak produknya seperti yang sebelumnya ya. Oke, ini ya. Oke, ya. Kalau ini sudah sangat spesifik di bagian tertentu. Ya, khusus yang selain nutrition sebelumnya masih ini ya, masih umum. Nah, ini di bagian nutrition facts saja. Ya. Oke. Nah, mungkin di antara teks-teks yang lain, bagian ini atau di sebuah label, bagian ini yang banyak diupek-upek gitu. Ya, betul. Menjadi soal. Nah, waspadai pada bagian ini. Mari kita waspadai ya. Kita antisipasi. Kita antisipasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam how much calorie did you get from one serving kayak gitu ya. Ini cukup jelas nih ya, anak-anak bisa dilihat nih berapa Pak Widi. In one serving we get how much calorie? Per serving container 300 ya. 300. Okay. Anak-anak lihat ya. Ya. Di bagian paling atas biasanya di nutrition facts itu, kalau saya nggak salah nih, kaloris itu biasanya akan muncul di bagian paling atas. Ya, setelah ini ya serving measurement tadi, terus ada garis tebal dan di bawahnya itu calories. Ya. Oke, lalu ini dari kalori dari fat aja itu sudah 190. Anda bisa bayangkan ya. Mari kita lihat fatnya juga ya. Oke. Ya, bisa nggak nanti kalau soal nanyain ini kalau sekali sajian, kalau sehari 3 kali misalnya, apakah mungkin nanti ada soal-soal yang harus mengalihkan, menambahkan, menjumlahkan gitu? Maybe ya. Mungkin ya. Nanti mungkin ini misalnya kita sudah konsumsi 3 tadi ya. Apakah sudah cukup sehari makan ini gitu ya. Nah, tadi anak-anak sudah bisa ya sehari itu 2000 kalori. Ini kalau makan 3 berapa nih anak-anak? Sudah dapat berapa kalori? Ya. 300 kali. Mungkin kalorinya tidak cukup untuk ini, tapi siapa tahu nanti kita kelebihan apanya. Iya, betul. Jadi kalorinya 600 sih dikatakan. Let's see makronutriennya nih. Which macronutrient is the question? That is much. Ya, yang banyak di mana ini anak-anak? Macronutrient. Which macronutrient does the product contain much? Yang banyak nih. Tadi sudah ada ini ya, standar ya. 520. Okay. Let's see, fat. 32. Percent. Bukan much ya. Nah, saturated fat is 50%. Can you imagine anak-anak separuhnya ini minyak olahan. Minyak olahannya. Okay. So this also much. Ya kan?
And kolesterol ini mesti waspada juga nih berarti anak-anak. 32, it's much, isn't it? Ya. Kalau menghubungkan sama soal, mungkin fat, mungkin kolesterol gitu, mungkin dihubungkan dengan orang yang diet makanan tertentu gitu ya. Betul. Atau dia menjalani pengobatan tertentu. Atau dia sedang sakit yang tidak boleh makan misalnya yang mengandung kolesterol. Something to do with kolesterol ya, kolesterol sufferer ya, orang-orang yang harus mengurangi kolesterol. Ya, karena ini 32, jadi anak-anak kayak nenek yang lagi kena soal kolesterol jangan dikasih ini ya. Jangan sekali-sekali dikasih ini ya. Betul. Tapi proteinnya juga 58%. Ini kalau aku dengar ini Pak Wite, ada statement ini, the product is good for keto diet. Keto diet. Ini keto diet itu ada yang pernah dengar nggak keto diet? Keto diet is someone who like to consume much fat. Much fat. Yes. Okay. But no carbs. No carbohydrates. No carbs. Yeah. And just enough for protein. Kira-kira kalau orang mau cari fat cocok nggak ini? Ini tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Ini mau nih, kayaknya agak mau nih. Jadi ingat ya, ternyata tadi waktu ngomongin yang di atas tadi bisa jadi menghubungkan sama orang yang menderita tertentu, entah itu asma, gitu, kalau mengandung sesuatu yang mungkin harus dihindari, atau diabetes tadi, yang itu tadi mungkin dihubungkan sama orang yang menjalani diet tertentu. Jadi istilah kayak keto diet mungkin. Keto diet. Harus tahu ya. Diet programs for slimming. Nah, ini kalau orang diet program for slim fit body fat is no ya. Betul sekali. Not for fat. Apalagi saturated fat ya. Nah, jangan-jangan nanti malah perutnya gede banget. Ya kan? Fat protein ya, ini kayaknya kalau untuk anak-anak ya lumayan ya Pak ya. Betul. Tapi proteinnya itu untuk perkembangan. Nah, ini juga jadi yang kita butuhkan di ngomongin tentang label kan, balik lagi bahwa ini juga mengandung pengetahuan umum yang kita pakai sehari-hari. Ya, kebetulan berbahasa Inggris. So that's the important of learning English. Ya, jadi mempelajari bahasanya, fungsinya yang ada di label, dan tentu saja kita pakai buat kehidupan sehari-hari. Nah, dan mungkin ada soal bahasa Inggris yang memang kita harus dihubungkan sama kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi, kalau nggak tahu keto diet, bahasa Inggris nggak ngomongin diet kok gitu. Nah, ternyata ketika kita berhadapan dengan label, kita jadi keto diet itu tahu apa ini bagus enggak untuk orang yang sedang diet ini gitu. Typical person ya, typical needs. Lalu yang terakhir mikronutrien. Ini yang much paling ini vitaminnya no. Nah, ini juga ada statement soal tuh yang misalnya it is good for avitaminotic people. Yes or no? Di statement A misalnya ya. Jadi ini ngomongin bentuk soal ya. Jadi bentuk soal mungkin ada yang memang pilihannya cuma satu. Tapi soal-soal kekinian itu ada yang kita nyentang di mana MCMA itu ya. Betul. Opsi mana yang betul. Multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya lebih dari satu. Bisa antara 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau tergantung untuk soalnya.
jadi yang soal mesti selalu diwaspadai. diwaspadai. Katanya yang betul cuma 2, kok kamu mikirnya yang betul 3. Iya. Oke. Nah ini yang kita ambil contoh soalnya ya. Wow. Nah, ini yang barusan kita omongin ini ya. Oke. Nah ini label suplemen ya. Ya, label suplemen kayaknya. Oke, label suplemen. Nah, karena kita sudah ke soal nih, Bu Susana. Jadi ternyata soal-soal kekinian itu tidak cukup satu label untuk satu nomor. Iya. Wah, ini ya. Seperti ini ya. Baca satu pusing ini dikasih 2. Mulai harus banding-bandingan juga. Tapi mulai sekarang kalau sahabat KBS sering join sama kita di KBS, moga-moga nggak pusing lagi. Nggak pusing lagi ya. Pusing lagi. Nah ini soal ini ternyata harus membandingkan 2 label. Wah ini dia. Kalau sudah membandingkan, satu aja bikin bingung ya, bingung. Tapi jangan khawatir. Kita coba ya. Kita coba. Which of the following statements are stated in the text? Yes. Nah, True. ini yang di apa namanya? Yang ditanyain apa Bu Susana kalau soal kayak gini nih? Ini true or false. Oh, true or false ya. The statement is true or false based on the text. On both of the text. Both of the text. Oke. Ya, kalau benar di salah satu teks saja berarti bukan jawabannya. Oh begitu. Oke, jadi misalnya statement 1 ini benar ya, apa salah ya? People on medication can consume the products freely. Oke, ini benar enggak sih statement ini? Ya. Kalau kita lihat on medication sedang ini ya. sedang obat ya. tertentu ya, mungkin wah ini labelnya terlalu kecil ya buat saya ini, bacanya nggak itu yang kebaca. kiri ya, yang atas Informasinya ada di suggested use. Ya. Do not take if you are pregnant or lactating. Consult your healthcare professional before you use it if you have a medical condition. Ya. Oh, jadi kalau lagi on medical condition kita harus tanya dokter dulu. Ya. Jadi 1 benar atau salah? Freely di sana. Freely ya. Oke. Enggak dong Pak ya. Enggak ya? You have to ask for suggestion from your professional. Ya. Okay, and then the products can be consumed directly as a beverage. Kayak minum gitu aja gitu. Diminum aja ya. Oh. Okay, let's see. How to use it ya? On your left, on your left, the same location of the suggested use, ya, anak-anak. Kiri atas nih. Oke. Add desired amount to your favorite beverage or food. Oh. Or just enjoy by itself. Oke. Jadi bisa ditambahkan. Bisa diminum langsung. Minumanmu atau makananmu, atau bisa di enjoy langsung. Oke. Itu yang atas ya. Kalau yang bawah, oke beda merek nih, tapi sama-sama suplemen ya. Ini ada stir and add 1 teaspoon or more to sweeten a beverage or food, or enjoy as a treat by itself. Oh, ya. Oke. Boleh dong. Yang ini bisa untuk pemanis, tapi bisa dinikmati langsung. Oke, so statement 2 is true. Ya. Oke. Nah. Then nursing mother can take this product for health. Nursing mother. What is it, nursing mother? Nursing is a mother who is still feed breastfeeding. Oke, breastfeeding ya.
Product 1. Lactating di situ disebutnya. Lactating. Lactating. Yes. Yeah. Don't take. Yeah. Do not take if you are pregnant or lactating. Oke, yang bawah ini if you are pregnant or lactating, consult with your physician before use. So, no ya, kita tidak bisa langsung kecuali nanti physician say yes. Oke, ya. And then you can add the products to our food. Oke, ya tadi kayak yang tadi sebenarnya ya. Oke, so the answer is 2 and 4. 2 and Is it right? 4. Yeah. Yes. 2 and 4. Nah, seperti itu anak-anak caranya ya. Jadi mesti semuanya based on the text. What is stated there. Yeah, it's not your opinion. Oke. Yeah. That's why it needs time to explore any information from the products ya. So just Dan ini soal sebenarnya jawaban ABCD sudah dipasangkan ya. Cuma untuk soal-soal yang online mungkin akan bebas memilih. Oh iya. Ya, jadi tidak selalu 1 dan 2, 1 dan 3, tetapi mungkin cukup nyentang saja. Which one is true, which one is false gitu, atau menentukan mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya sama ya. Sama. Ininya sama. Tapi ada yang jawabannya 3 juga ya Pak ya? Oh, ada. Bisa. Jadi sepertinya yang tidak mungkin semuanya benar atau semuanya salah. Itu yang sepertinya tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin karena ya pasti memberikan choice ya, memberikan ini. Pasti ada distractornya. Ada. And you must be careful. Ya, ada. Oke, ini ada soal nomor 2 Pak, masih dengan teks yang sama. Oh ya. Which of the following statements are true related to the supplement fact? Fairmont Pure CBD contains 25 teaspoons of honey. Oke, ini bedanya sama soal sebelumnya apa ya? Sama-sama sebenarnya statement true or false. Sama-sama memilih statement. Cuma isinya yang diomongin beda ya. Kalau tadi itu seputar manfaat produk, mengkonsumsinya. Kalau yang ini sudah compare ya. Sudah ini ya, betul-betul ingredientnya mungkin yang di ini ya. Oke, yang contains 25 teaspoon of honey. Oh, ini datang dari mana ini ya? 25. Oke, yang angka-angka ini kadang-kadang ini ya, pengecoh. Pengecohnya sangat ini ya, tricky ya. Kita mesti lihat ada dosis nggak Pak ya? Enggak, angka 25 itu ternyata di supplement facts-nya ada angka 25, tetapi serving per container itu 25 kalori ya mungkin ya. Oke, terus yang di bawah itu ada 250. Yang bawah apa ini ya? Nggak kelihatan. Jadi serving size-nya itu 1 teaspoon equals 7 gram. Oh. Gitu. Nah, serving per container, nah itu dia tulis di situ 25. Jadi kalau satu kita beli yang ukurannya yang besar itu, terus di teaspoon itu hasilnya 25. 25 Oke. Ya. Gitu ya. Oke, berarti yang Fairmont itu yang atas ya. Oke, yang Fairmont it's very small, very the same Pak. 1 teaspoon equals 7 gram, and servings per container is 25. Okay. So they are the same. Fairmont Pure. Ya, oke. Yang
kalimat kedua, ini maksudnya apa? The products can be consumed directly as salah, sorry. Ya, the Saya second salah one. baca. Yes. Okay, the products are the good source of calories. Good source of calories. Nah, ini apakah menjadi sumber kalori yang cukup banyak? Apakah cukup bagus sebagai sumber kalori? Tinggi. Oke, ini mesti dilihat dari suplemen facts-nya ya. Di Oke, kalori. apakah kalorinya tinggi atau tidak gitu. Nah, ini Calories 20. 20. Kemudian yang bawah itu 20. 20. Is it good? Oke. Is it good Bu Susana? 20 itu 20. Padahal sehari butuhnya 2000. 2000. Ya. Ya, it's little ya. Oke. Nah, sedikit ini. Sedikit. Ya. Nah, kemudian yang ini, the product consists of protein, sodium, and fat. Ini tinggal baca saja sebenarnya apakah ada sodiumnya. Ternyata yang bawah itu sodiumnya 0 ya. Ya. 0. Yang atas, Sodiumnya yang atas, proteinnya yang 0. oh proteinnya yang 0. Oke, nah ini ini ya dicampur-campur ya. Iya. Yang ini pengecoh kadang-kadang ya. Jadi soal-soal kayak gini termasuk ingredient yang gampang disebut itu. Mungkin diulang-ulang kalau pilihan ganda. Betul. Ada yang Dengan paraphrase yang beda-beda. dengan juga. paraphrase yang berbeda-beda. Nah, sahabat kalau ketemu soal yang kayak gini bacanya yang hati-hati. Iya. Jangan serampangan ketoyono. Gitu. Every single word is very important, anak-anak. Kadang-kadang ini anak-anak tahu loh mereka itu artinya tahu satu kata, tapi itu what is the focus of the information gitu ya anak-anak. Ini yang menjadi luput gitu ya anak-anak. Nah ini mesti dipahami dengan betul ya. Oke, Yes. and then so the products consist of Ini yang kalimat terakhir dari apa? Dari madu murni begitu ya? Maksudnya. Only ya. Only. Ada only. Ya. Oh ya ada only-nya. Enggak kebaca. Ini juga distraction ini. Ya. Oke. Is gained Apakah from hanya pure- dari madu murni saja? Oke. Ini yang bawah ini ada ininya lain nggak ya? We Ada have to be materi careful lain, in finding the ingredient ya. Jadi kalau misalnya ada sumber yang lain ya. Kalau yang atas tuh memang ada other ingredient. Oke. Oh ada other ingredient. So Yes, I know. Karena accompanying terpenes gitu ya. Ada coconut oilnya juga. Oke. And then yang bawah Yang bawah sepertinya ini ada memang oil juga sih, ada Pak. oil juga ya. CBD oil. Oke. Oh ya berarti bukan ya. Ini di bawah itu ternyata ditambahkan sudah jelas ya. Oke. Ya, jadi tidak hanya pure honey, tetapi ada bahan yang lain saja. Oke. Nah, masih ada Bu Susana? Oke, I think the time is 2 minutes to go. Kayaknya Tapi ini tinggal contoh-contoh aja nih. contoh-contoh ya. Contoh ini tadi yang dikatakan Pak Wide MCMA tadi ya. Yes. Multiple Jadi choice, multiple ya cukup answer. diwaspadai saja soal-soal label ternyata yang pernah muncul minimal itu ada yang sudah harus membandingkan baik itu label obat, label suplemen atau mungkin label food ya itu harus membandingkan. Contoh nih juga untuk suplemen. Nah ini contoh untuk suplemen dan bisa jadi tulisannya kecil-kecil. Bisa jadi kecil-kecil karena sekarang model tes sudah online, sudah pakai layar bukan dicetak gitu, jadi
si pembuat soal pasti tahulah Pasti, bahwa ya, pasti. soal itu Kalau- harus readable ya, Ya, harus kalau memang teksnya penting harus. sebagai clue pasti akan kita usahakan untuk ini. Oh iya, Readable. ada yang saya ingat Bu Susana lihat di salah satu label tadi. Pernah soal itu muncul yang bentuknya kayak simbol, kayak GMO misalnya, Oh iya, atau itu. sugar free, Sugar free, apa lagi ya? vegan, Ya, gluten free. gluten free. Nah, nanti itu bisa kalian tanyakan ke Bapak Ibu guru yang di kelas nanti, atau bisa menghubungi kami di KBS online. Iya. Ya, karena waktunya nggak cukup lagi untuk bahas tentang itu. Banyak sekali memang Pak yang harus dibahas tentang label, sangat kompleks Dan karena ini ya kayaknya cuma itu saja, tetapi nanti kalau sudah ketemu label yang sesungguhnya atau teks yang bentuknya label, jadi banyak banget ya. ya, informasinya jadi banyak banget. Nah, semoga apa yang disajikan ini ya, oleh Pak Wite and me too bisa membantu ya sahabat KBS baik di SMP 10, SMP 4, SMP 4, kalau and yang the di SMP other 4 students ya bisa membantu kalian memahami apa itu label. Oke. Anak-anak. Ya. Mungkin ini kita harus mengakhiri, tapi sebagai wrap up ya, Ya. kita harus ada ini apa yang harus kita pahamkan nanti ketika kita sudah masuk di kelas kembali, yaitu bahwa labels is something that is very important for us. If you are literate, you can be critical in choosing or consuming a product that is good for you and good for your health. And of course, we hope that you will get the benefits of Yes. this explanation on labels today. Okay, dan tentunya pasti harus menunjangin ya nilai ya. Oh iya, ya. Jadi nilai tambahnya itu pengetahuan kita tambah, nilai kita bagus. Happy, Gitu. Oke. Mungkin kita akan segera akhiri, Iya. anak-anak. Thank you for your attention. And Stay see healthy, you see next you. time. Okay, see you. Stay healthy, Ya. anak-anak. Sahabat KBS semua.